kandidat yang kebetulan jenis kelaminnya berbeda dengan kandidat yang lain mengkapitalisasi jenis kelaminnya untuk mendegradasi kandidat yang lain. Itu politik identitas juga. Bisa juga asal daerah. Orang yang tidak berasal dari Jakarta lalu kemudian dianggap tidak berhak untuk jadi pemimpin di Jakarta oleh orang-orang yang merasa dirinya orang Jakarta. Nah, itu politik identitas juga. Jadi politik identitas itu pengertiannya cukup luas. Bahkan di masa lalu politik identitas juga ada kaitannya dengan hubungan darah. Jadi karena sekelompok orang ini adalah keturunan dari keluarga yang terpandang di satu daerah, yang selama ini biasa berkuasa di tempat itu, maka kemudian seolah-olah mereka yang tidak berasal dari keluarga itu seperti tidak punya hak untuk memimpin di tempat itu. Kan pernah kejadian tuh di tempat kita kan, di beberapa tempat. Yang terdekat dulu di Banten kan. Itu politik identitas. Jadi politik identitas itu dalam ilmu sosial, dalam ilmu politik pengertiannya cukup luas. Kenapa saya bilang politik identitas masa depannya itu buram? Saya tidak bisa bilang tidak punya masa depan, karena kesimpulan tidak punya masa depan itu terlalu keras. Seperti kita memastikan, padahal tidak ada yang pasti. Insya Allah tidak punya masa depan itu boleh. Tapi tidak punya masa depan titik ya, tidak sepantasnya kita di tempat ini dari jamaah kita itu mengucapkan dengan kalimat sekeras itu. Ini azan apa mau dihentikan dulu atau mau lanjut? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kenapa saya katakan tidak punya masa depan? Sebab semakin lama politik Indonesia ditandai oleh beberapa perkembangan, sebagian tidak sehat, sebagian sehat. Yang tidak sehat tidak usah kita bahas, tetapi kurang lebih misalnya politik semakin mahal, demokrasi ongkosnya nggak ketulungan mahalnya, sehingga hanya orang yang punya uang banyak yang kemudian punya peluang untuk menang dalam kontestasi misalnya. Lalu kemudian politik digunakan untuk saling mengunci. Bahkan mereka yang berkuasa kadang-kadang memanfaatkan instrumen yang dikendalikannya atas nama amanah atau mandat publik justru untuk mengkerangkeng banyak pihak termasuk publik. Nah, itu cerita-cerita yang negatif tentang perkembangan demokrasi Indonesia sampai dengan sekarang. Saya mau cerita yang positif. Satu, selama 20 tahun saya menjadi orang kampus, menjadi asisten dosen di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik FISIP UI. Jadi saya lanjut. Tadi saya ngomong soal selama 20 tahun, kalau dihitung dari semenjak jadi asisten dosen tahun 89 sampai dengan 2009 saya orang kampus. Sedikit banyak belajar ilmu politik. Jadi 16 tahun mengajar, dikurangi ditambah 4 tahun, jadi 20 tahun itu 16 tahun di Indonesia, 4 tahun saya di Amerika. Sekolah ilmu politik juga. Lalu kemudian 13 tahun terakhir saya mengelola Polmark Indonesia. Ini adalah lembaga usaha yang fokusnya ke riset atau penelitian dan konsultasi political marketing. Kalau pakai bahasa sederhananya, konsultan politik. Nah, sepanjang 13 tahun itu kami melakukan riset termasuk dengan melakukan survei baik di tingkat kabupaten, tingkat kota, provinsi maupun nasional. Ada satu perkembangan yang menarik menurut saya dan ini positif berkaitan dengan pemilih kita. Ternyata pemilih kita itu semakin kesini semakin tinggi independensinya, kemandiriannya. Jadi ada pertanyaan di dalam riset atau survei itu yang bunyinya kurang lebih adalah, di antara pihak-pihak berikut ini, manakah yang ibu bapak saudara paling dengar atau paling jadi pertimbangan ketika bapak ibu saudara memutuskan sesuatu dalam politik termasuk memilih kandidat? Itu pertanyaannya. Yang menjawab diri sendiri semakin lama semakin besar.
Itu artinya model-model mobilisasi, model-model yang dulu dianggap sebagai bagian penting politik Indonesia itu semakin surut. Bahkan saya yakin para khotib, para yai juga mungkin menghadapi persoalan seperti itu kan, dengan jamaahnya kan. Kalau diajari soal fikih yang kaitannya dengan peribadatan, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, jamaah kita sami'na wa ata'na. Tapi coba deh, pilkada yang akan datang atau pilpres yang akan datang, saudara-saudara harus pilih si A. Nah, itu nilai sami'na wa ata'na mulai tergerus banyak tuh. Banyak yang nggak nurut. Di satu sisi barangkali ustadz dan para yai itu menganggap, ibu ustazah menganggap, wah ini degradasi nih, jamaah saya sudah tidak nurut lagi. Tapi di sisi yang lain sebetulnya itu mencerminkan meningkatnya kemandirian politik pemilih kita. Itu satu. Nah, dengan demikian maka mereka yang bertarung sampai ke rumah-rumah, sampai ke pertetanggaan, bertemu langsung dengan pemilih adalah mereka yang punya peluang untuk bisa menang. Sementara mereka yang hanya mengandalkan bertarung di kelurahan, apalagi kecamatan, apalagi di kabupaten, mengandalkan sekedar pidato, bukan persentuhan langsung dengan para pemilih, peluang untuk menangnya itu lebih terbatas. Yang kedua, di dalam setiap riset 13 tahun terakhir kami selalu menanyakan, jika kandidat atau partai memberikan uang kepada ibu bapak saudara supaya ibu bapak saudara memilih kandidat atau partai itu, apa sikap ibu bapak saudara? Yang terbesar adalah menerima uang pemberian tersebut, tetapi memilih adalah urusan yang berbeda. Pemilih kita tahu persis di TPS itu tidak ada CCTV. Kalau Bapak jadi kandidat, Bapak bagikan uang, tidak ada kontrol atau monitoring yang bisa Bapak Ibu lakukan. Apalagi yang bagi uang banyak. Calegnya 10, 8 bagi uang, 2 pengen bagi uang tapi nggak punya uang. Jadi dari 10 itu 8 bagi uang. Kan dipilih cuma 1. Dan pemilihnya sadar tidak ada CCTV. Maka kemudian yang terjadi adalah di tingkat itu, politik uang itu sebetulnya harus dibedakan dalam 2 hal. Nomor 1, apakah marak atau tidak. Yang kedua, apakah efektif atau tidak. Riset kami membuktikan semakin ke sini politik uang semakin marak, tetapi efektivitasnya semakin rendah. Bagaimana mengukur efektivitas yang rendah? Satu dari jawaban tadi. Rata-rata di bawah 10% pemilih yang mengatakan menerima uangnya dan memilih yang memberi, dan menerima uangnya dan memilih yang memberi paling banyak. Itu sekitar 10% ke bawah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang membagi uang banyak, maka 10% itu pun dibagi lagi sama sejumlah orang yang membagi. Kalau yang membagi 20 orang, masing-masing 0,5%. Kalau dia tepat membaginya. Kalau tidak tepat, belum tentu. Nah, ada satu orang caleg yang sudah 2 periode terpilih jadi anggota legislatif di satu daerah di Jawa Timur. Atas nama etika, saya tidak usah sebut namanya, dari partai mana dan di daerah mana ya. Ini DPRD Kabupaten di Jawa Timur. Suatu hari bertemu dalam forum seperti ini, lalu kemudian yang bersangkutan bercerita, saya 2 kali Pak EF terpilih jadi anggota DPRD, saya tidak turun, saya tidak kerja. Saya bagi uang. Yang harus saya beritahu kepada yang lain yang hadir di ruangan ini, kata yang bersangkutan, margin of errornya, tingkat kekeliruan atau melesetnya ikhtiar mencari pemilih dengan bagi uang itu di atas 70%. Artinya kalau dia bagi 100 amplop, 30 orang memilih, itu sudah untung banget. Bayangkan kalau orang mau mencari 50.000 pemilih, berapa amplop yang harus dia sediakan? Berapa uang yang harus dia sediakan? Jadi tidak efektif. Sudah tidak mampu, tidak efektif. Itu perkembangan kedua. Jadi sebetulnya pemilih kita berkaitan dengan politik uang jauh lebih pandai dari politisinya.
Iya kan? Iya dong. Politisinya semakin lama semakin membagi uang, makanya politik uang semakin marak. Pemilihnya semakin lama mengatakan bahwa menerima uangnya, tetapi tidak ada kaitan dengan pilihan dia. Yang pintar kan pemilih. Lalu kemudian perkembangan yang ketiga, yang juga penting adalah para pemilih sangat menimbang keadaan hidupnya ketika menentukan pilihan. Terakhir setelah pandemi, ketika kami menanyakan beberapa hal, itu jawabannya sangat tegas, menginformasikan betapa tingginya tingkat kesulitan hidup para pemilih kita. Nomor satu, di atas 70% pemilih kita mengaku penghasilannya turun. Yang kedua, di atas 60% pemilih kita mengaku ekonomi dirinya dan keluarganya merosot, memburuk. Dan yang ketiga, di atas 30% pemilih kita mengaku dirinya dan atau anggota keluarganya kehilangan pekerjaan. Dan ketika mereka kemudian ditanya mau memilih dengan pertimbangan apa? Pertimbangan bahwa yang mau dipilihnya, baik dia kandidat maupun partai, bersedia terlibat mencari jalan keluar dari masalah mereka. Nah, 3 perkembangan ini ditambah dengan perkembangan-perkembangan yang lain, kalau saya panjangkan bisa sangat panjang, supaya singkat saja, itu menjelaskan bahwa kita tidak bisa menjual ayat untuk membuat orang memilih kita, tetapi kita harus mempraktekkan ayat yang meminta kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Barakallah. Ini beda. Kalau kita berkampanye dengan mengatakan Al-Quran, hadis, hanya sekedar itu, tidak pernah kita ada di tengah warga, tidak pernah terbukti bahwa kita menjadi bagian dari jalan keluar yang sedang mereka ikhtiarkan. Kita cuma datang ketika masa kampanye sudah dekat, menghilang, nggak tahu ada di mana. Ketika kemudian setelah terpilih, nggak ada ceritanya politisi kayak gitu punya masa depan. Itulah yang disebut menjual ayat. Tetapi mempraktekkan ayat, baik perintah Al-Quran maupun hadis, dengan cara menjadi bagian dari ikhtiar warga mencari jalan keluar dari masalah mereka, maka kita punya masa depan. Inilah yang disebut politik jalan keluar. Politik identitas tidak punya masa depan. Politik jalan keluar punya masa depan. Nah, sebagai penutup, saya ingin kasih ilustrasi. Jakarta 2017. Banyak yang salah paham, itulah katanya puncak politik identitas. Saya mau cerita sebagai orang yang terlibat di dalam urusan ini, karena saya jadi konsultannya Anies Sandi. Cerita ini juga bisa dianggap cerita bersambung, karena 2012 saya konsultannya Jokowi Ahok. 2017 konsultannya Anies Sandi. Waktu Jokowi Ahok ada soal politik identitas. Ketika Bang Haji Roma pada waktu itu, di dalam beberapa kesempatan dan beberapa kawan yang lain mengatakan bahwa ini mu'alaf atau non muslim katanya waktu itu ya. Sampai kemudian ada rombongan NU dari Jakarta mau ngecek ke Solo tuh, beberapa kiai datang ke rumahnya Mas Jokowi waktu itu. Nah, tetapi yang mau saya ceritakan 2017 itu memang ada episode yang begitu mencekam kan, yaitu setelah juru kampanye terbesarnya Mas Anies berpidato di Kepulauan Seribu, yang akhirnya itu semua membuka peluang bagi menangnya Mas Anies. Juru kampanye terbesar Mas Anies itu namanya Ahok. Karena dia salah ngomong. Semakin kita minoritas, semakin hati-hati semestinya. Presiden di Amerika hanya 2 presiden yang dari minoritas, agamanya Katolik. Satu John F. Kennedy tahun 60, yang kedua Joe Biden kemarin, yang sekarang. Yang lainnya Protestan. Dan mereka menang, terutama John F. Kennedy dulu, karena ngomong hati-hati, berlaku dengan baik, menata dirinya, menata langkahnya dengan amat sangat bijak dan lain-lain, karena sadar. Nah, jadi begini, riset pertama kami di Pilkada 2017 adalah bulan Januari 2016.
pilkadanya Februari 2017, jadi 1 tahun lebih. Nah disitulah kemudian kami menemukan data yang sangat penting. Riset pertama kami, pertama, kepuasan publik Jakarta terhadap gubernur di atas 70%. Tetapi ketika ditanya, di antara tokoh berikut ini, manakah yang ibu bapak saudara akan pilih? Yang memilih Mas Basuki atau Mas Ahok di atas 40%. Jadi ada 30% orang yang puas tidak milih. Kami selalu punya pertanyaan khusus di dalam survei. Apakah pilihan ibu bapak saudara tersebut sudah tidak akan berubah atau masih akan bisa berubah? Mereka yang mengatakan sudah tidak akan berubah di bawah 30%. 29 kalau saya tidak salah ingat. Jadi 70 sekian persen puas, 40 sekian persen mau memilih, 29% mengatakan pilihannya tidak akan berubah. Data itulah yang kemudian kami lacak. Kenapa kok ada 30-an% orang puas tapi tidak memilih? Kenapa kok ada belasan persen orang yang memilih tetapi dia masih mungkin untuk berubah? Jawabannya ternyata di Jakarta, pemilih di Jakarta pada waktu itu menganggap satu, pemimpinnya tidak bisa diteladani, nomor satu. Yang kedua, pemimpinnya tidak mempersatukan tetapi cenderung memecah belah. Dan yang ketiga, pemimpinnya tidak punya komitmen yang tegas untuk membela dan memihak pada orang kecil. Itulah 3 yang kami temukan. Terus kemudian ketika ditanya masalah-masalah apakah yang menurut ibu bapak saudara paling mendesak di lingkungan ibu bapak saudara tinggal yang harus diatasi, yang tidak terselesaikan selama kepemimpinan saat ini. Nomor 1 ternyata lapangan kerja susah dicari. Nomor 2 adalah biaya hidup yang terlalu mahal dan tidak terjangkau oleh kami. Dan yang ketiga, pendidikan anak-anak kami kurang berkualitas dan kerap kali tidak tuntas. Ini berkait dengan lapangan kerja, penghasilan yang kurang, biaya hidup mahal, segala macam itulah. Maka kemudian dari semenjak awal strategi pemenangan di Jakarta diarahkan ke sana. Itulah ceritanya, ada OKOC. Survei yang sama memperlihatkan data bahwa ternyata di Jakarta itu pilihan pemilih Jakarta adalah 30-40-30. 30% itu harus Ahok. Yang 29 tadi itu. Ini saya bulatkan, 30% itu harus Ahok. 40% di tengah-tengah belum punya pilihan, bisa ke sana, bisa ke sini. 30% di ujung sana harus bukan Ahok. Maka pertarungan di Jakarta adalah bagaimana merebut 40% yang di tengah. Alot, Anies sendiri harus berhadapan bukan dengan Ahok. Anies sendiri harus berhadapan dengan Agus. Karena yang 30% yang harus bukan Ahok masih terbelah. Tapi yang 30% harus Ahok sudah ngumpul ya Ahok. Jadi peluang Ahok untuk maju putaran kedua sangat besar. Tetapi peluang Anies atau Agus 50-50. Maka pertarungan mengarah ke Anies melawan Agus untuk bertarung di putaran kedua. Kenapa ada putaran kedua? Karena di Jakarta kan 50% plus 1. Dan menurut data riset, Ahok tidak cukup 50% plus 1 untuk bisa menang. Karena tadi yang saya cerita itu datanya. Maka kemudian pertarungan pun dimulai dengan langkah yang harus konkret menghadapi persoalan-persoalan yang paling serius yang dihadapi orang Jakarta serta penilaian mereka terhadap pemimpin. Itulah yang kemudian dikelola. Sampai kemudian terjadilah kasus pidato Ahok di Pulau Seribu itu yang memancing kemarahan sebagian umat, tidak seluruhnya, sebagian umat, dan kemudian menjadi kemarahan umat di Indonesia yang campur-campur sama Pilkada Jakarta. 212 pesertanya kan dari seluruh Indonesia kan. Kalau peserta 212 dari Jakarta itu melebihi jumlah DPT mungkin. Kalau pakai hitungan mereka, hitungan yang aksi. Jadi itulah ceritanya. Maka kemudian politik jalan keluar itulah yang terus dikelola. Kami sendiri pada waktu itu berulang-ulang melakukan riset, survei, mengecek. Dan ternyata 3 prioritas masalah itulah yang selalu muncul.
Putaran kedua muncullah satu persoalan yang amat sangat rumit, dan saya kira kita di mana-mana di Indonesia, para khotib ini harus menjadikan ini sebagai bahan edukasi. Yaitu tiba-tiba muncul spanduk-spanduk yang isinya haram pendukung Ahok, jenazahnya disalatkan di masjid ini, dan seterusnya. Saya mendengar itu awal putaran kedua di tempatnya almarhum Dr. Lutfi Al-Mughni. Waktu itu kami bertemu dengan Majelis Pelayan Jakarta, MPJ. Saya menemui mereka, lalu kemudian di sebelah masjid Baitul Mughni itu ada kantornya Dr. Lutfi. Disitulah kami bicara, lalu kemudian mendiskusikan berbagai hal. Nah, yang mau saya ceritakan adalah, maka saya datanglah ke Tanjung Priuk karena beberapa masjid di sana itulah yang pertama memasang spanduk. Maksud saya mau mengedukasi. Dari perspektif saya sebagai konsultan, itu nggak ada untungnya. Orang yang dukung Ahok tidak mungkin pindah ke Anies gara-gara itu. Orang yang dukung Anies boleh jadi juga pergi karena itu. Orang yang dukung Agus jadi ragu-ragu untuk pindah ke Anies. Karena untuk sebagian orang itu pesan agama yang sangat keras, melukai semacam rasa kemanusiaan mereka sebagai umat beragama. Ini yang sebetulnya terjadi. Tapi kemudian 15 menit saya ngomong, 45 menit saya diceramahin, dan akhirnya disuruh pulang. Dan waktu itu pernyataan yang saya terima pada waktu itu adalah, Kang EF sampaikan ke Anies, sampaikan ke Sandi, ini tidak ada urusannya sama mereka, ini urusan kami dengan Tuhan. Tetapi, nah inilah yang kemudian membuat saya jadi mualaf Jamiah NU. Kalau jemaah NU, saya dari habis disunat 2,5 tahun saya sudah NU. Tapi kalau Jamiah NU masuk struktur pengurus, ini baru kepengurusan yang sekarang. Sebabnya adalah putaran kedua Pilkada Jakarta. Dan saya dibolehkan menceritakan ini sama yang bersangkutan, yaitu Pak Yai Muhyiddin Ishak, OI Suriah PWNU Jakarta. Pak Yai adalah pendukung Agus. Tidak pernah di TPS di sebelah Miftahul Ulum, pondok pesantrennya Pak Yai kalah, tidak pernah. Kecuali putaran 1 Pilkada Jakarta 2017. Agus suaranya digabungkan dengan Anies masih kalah 15 suara dari Ahok di tempat itu. Diinvestigasilah sama santri-santri, ternyata dikerjain di tempat itu. Memang ada beberapa tempat di mana ada tokoh Anies, ada tokoh Agus yang dikerjai TPS-nya, dijadikan proyek khusus. Itu banyak. Pak Yai dikerjai, marahlah Pak Yai. Dipasang Pak Yai, kebetulan kakeknya mewakafkan makam dari keluarga mereka di sana, 2,3 hektar kalau tidak salah, dan pasang baliho besar sekali, pendukung Ahok haram dikubur di sini. Waktu itu Pak Yai Muhyiddin. Maka saya datang ke rumah Pak Yai Muhyiddin untuk dua tujuan. Satu, meminta Kiai Muhyiddin pindah dari pendukung Agus ke pendukung Anies, dan yang kedua untuk menurunkan baliho itu karena tidak ada untungnya. Pendek cerita supaya ada waktu diskusi, 3,5 jam lebih saya di tempat Pak Yai. Sebelum saya pulang, baliho itu sudah turun, dilipat di depan pintu. Dan saya punya komitmen dengan Pak Yai untuk menemani Pak Yai menjalani putaran kedua, tetapi dengan cara-cara yang semestinya, selayaknya. Politik jalan keluar itu. Itulah yang kemudian membangun hubungan khusus di antara saya dengan Pak Yai Muhyiddin. Banyak ketemu, banyak ngobrol. Saya sering silaturahim di tempat Pak Yai. Di banyak sekali kegiatan yang saya lakukan, baik suka maupun duka, selalu ada Pak Yai. Hubungan terbangun, pembicaraan banyak berlangsung. Lalu kemudian ketika kepengurusan PWNU DKI Jakarta terbentuk, maka Pak Yai mengutip ayat Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taqulu. Allah membenci orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Kita udah banyak sekali ngomongin macam-macam, yuk kita kerjakan. Harus masuk NU.
Maka jadilah saya pengurus NU. Itulah ceritanya. Gara-gara membelokkan politik identitas ke politik jalan keluar. Baik, maka 2 menit yang tersisa yang diberikan saya tutup dengan mengatakan begini. Salah satu tugas besar kita ke depan adalah mengedukasi umat, termasuk mengedukasi politisi di kalangan Islam untuk taat pada jalan politik jalan keluar, bukan sekedar politik identitas. Hanya dengan cara itu partai Islam, politisi Islam, umat Islam punya masa depan. Sebab semakin lama politik yang semakin mahal, politik yang semakin bikin repot, politik yang bikin malas, politik yang tidak menarik, hanya akan kembali pulih, menarik, diminati orang jika kemudian tersambung dengan hajat hidup mereka. Kalau ternyata politisi Islam berpolitik lalu kemudian membuktikan diri, itu bisa membawa umat lingkungan terkecilnya, lingkungan yang lebih besar, punya masa depan yang lebih baik dibandingkan hari itu, punya besok yang lebih baik dari hari ini yang lebih baik dari kemarin. Nah, jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, tetapi intinya adalah saya hanya ingin menggarisbawahi, memang sudah saatnya kita tegaskan bahwa kita harus mengambil jalan bukan politik identitas, tetapi politik jalan keluar. Itulah jalan politik Islam yang menurut saya menjanjikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi dari 2 narasumber yang menyampaikan tadi, dari kebetulan Kang kalau melacak ke belakang, alhamdulillah tadi dari Profesor Kiai sudah dilacak bagaimana dengan jeli bahwa nilai Islam tidak tereduksi, terus ada melampaui sekat-sekat organisasi, partai dan lain-lain. Nah, dari Akang ini menyempurnakan melacak ke depan persis sama, termasuk dengan pembicara awal dengan Tuan Guru bahwa politik identitas yang dimaksud di sini yang kita hindari adalah mengkapitalisasi identitas untuk mengeliminasi kelompok lain. Itu yang ingin kita tolak. Nah, yang mana sudah cocok, alhamdulillah. Sudah satu pemikiran, satu frekuensi. Yang mana dari Kang EF ada 3 poin juga yang menarik yang menjadikan bahwa identitas politik politik identitas yang dikapitalisir itu akan di-challenge sehingga masa depannya suram, karena pertama pemilih semakin independen, yang kedua politik uang marak tapi tidak efektif, yang ketiga pemilih menimbang kehidupannya saat momen pemilihan. Nah, ini baiknya untuk kita para khotib, para asatidz, para kiai di sini, para dai, sudah saatnya tadi mempraktikkan politik jalan keluar dengan mempraktikkan ayat, bukan cuma mendakwahkannya saja. Nah, mari kami buka forum diskusi dengan waktu tersisa sekitar 20 menit untuk 3 penanya. Jadi silakan acungkan tangan, nama dan asal organisasi dari mana. Silakan. Ibu 1, 2, 3, ya sudah pas. Dari Zoom, kayaknya cukup. Dari sini saja mungkin kan? Waktunya kita terbatas, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Mariati. Saya dari Majelis Mulia Jenazah. Alhamdulillah saya sekarang berhijrah bertempat tinggal di Bima, cuma sedang ada urusan di Jakarta. Tapi kami alumni KODI juga, Koordinasi Dakwah Islam. Alhamdulillah, Masya Allah tadi paparan dari materi pertama sampai ketiga itu sangat membuka wawasan kepada kami semua sebagai dai dan daiyah, bahwa memang pada saat ini kita sangat perlu modal untuk berdakwah ke masyarakat. Bagaimana agar politik itu tidak menjadi mencerai-beraikan kita. Bahkan di kalangan para dai-daiyah pun kita kadang bercerai karena hal itu. Oleh karena ini Masya Allah gitu ya, tadi pertama dan kedua itu menarik ke belakang, dan yang ketiganya
SATM sebagai closing statement tuh kita semua satu sepakat bahwa kita dai-daiyah adalah orang yang memberikan jalan keluar, bahwa kita adalah khairas anfa'uhum linnas, bahwa kita adalah sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat. Jadi pertanyaan saya nih, bagaimana kita sekarang bukan pertanyaan tapi menyatakan ya Ustaz, Masya Allah terima kasih banyak bahwa kita semua sudah satu pendapat bahwa kita harus membersamai umat, dan mudah-mudahan mohon doanya kita semua bersatu untuk selalu bersama umat dan agar bisa membersamai umat ke depan lebih baik, lebih bersama-sama agar Indonesia lebih baik. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sari, ini lebih ke pernyataan sikap. Terima kasih. Selanjutnya Ustadz yang di belakang. Ada persoalan yang sangat-sangat krusial di situ. Bagaimana berpolitik itu melibatkan fungsi fardu kifayah. Para khotib lebih paham, para khotib lebih bijak, para khotib lebih terjaga, para khotib lebih sabar, para khotib dan seterusnya. Dan karena itu kemudian punya kewajiban untuk mengajak orang lain bersikap serupa. Jadi dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Tapi fardu kifayah dulu, bahwa setiap khotib membersamai umat dengan cara tadi itu, lebih paham, lebih bijak, lebih terjaga, lebih sabar dan seterusnya. Itu kewajiban yang melekat pada sedikit orang mewakili yang lain untuk kemudian dijadikan fardu ain dengan cara menyebarkan itu semua ke umat. Ini penting. Yang kedua, menjadikan politik sebagai alat pemersatu dan bukan alat pemecah belah. Nah, karena itu saya lanjut. Untuk Ustadz Samsudin nanti jawabannya terakhir, karena ini soal deklarasi. Jadi saya mulai dengan Ustadz Alauddin dulu dari Pondok Gede. Jadi di dalam politik itu partai itu bisa kita buat kategorisasi secara simbolik dan secara substantif. Yang sering disebut itu seperti ada partai majemuk, partai kalangan Islam, itu kategori simbolik sebetulnya. Jadi simbol-simbol umum yang melekat pada partai itu membuat dia disebut majemuk. Lalu kemudian simbol-simbol umum yang melekat pada partai yang lain membuat mereka disebut sebagai partai kalangan Islam, kira-kira. Bukan partai Islam, tapi partai kalangan Islam. Artinya sebagian terbesar basis pemilihnya itu Islam, kira-kira begitu. Nah, kalau dilihat dari simbolik, memang pergerakan kepartaian di Indonesia itu, jika kita urut dari tahun 99 ke 2019, 5 kali pemilihan umum legislatif, pada tahun 99, kalau kita kumpulkan suara yang diraih oleh partai majemuk, totalnya itu 60%. Di kalangan partai Islam, 38%. Di kalangan partai Kristen, 2%. Itulah situasi tahun 99. 5 kali pemilu diadakan, pemilu terakhir 2019, kalau kita pakai kategori simbolik ini ya, yang majemuk jadi 70. Tadi partai Islam saya bilang 38, sekarang menjadi 30, dan partai Kristen kan hilang, kan tidak ada lagi partai Kristen. Nah, jadi 70 partai majemuk, 30 partai Islam. Jadi partai Islam mengalami kemerosotan 8%, partai kalangan Islam kemerosotan 8%, sementara partai kalangan majemuk mengalami kenaikan sebesar 10%. 8% dari kalangan partai Islam, 2% dari kalangan partai Kristen. Nah, tetapi ada kategorisasi yang lain yang lebih substantif. Kategori substantif ini ukurannya memang membutuhkan riset yang lebih mendalam ketimbang sekedar simbol-simbol umum yang melekat ke partai. Jadi kategorisasinya itu adalah partai dan politisi yang peduli, memihak dan membela umat, dan gradasinya sampai dengan yang tidak. Ini kategorisasi yang tidak umum dibuat dikarenakan tidak semua orang punya data dihasilkan oleh riset yang punya kredibilitas untuk sampai ke sana. Nah, menurut saya begini, teman-teman di Wasati
itu akan jauh lebih baik jika melihat partai politik sesuai dengan saran dari Profesor tadi, bukan berdasarkan kategori simboliknya, tetapi berdasarkan kategori substantifnya. Siapapun, partai maupun bukan partai, yang berkhidmat pada umat layak dijadikan teman sinergi. Siapapun. Itulah ukurannya. Maka kemudian akhirnya tidak ada pemihakan partisan kepada partai tertentu. Karena ternyata partai itu memihak tidak memihak umatnya tidak bisa diseragamkan. Partai yang sama di daerah X dengan di daerah Z bisa beda karena kepemimpinan di daerah itu yang berbeda. Di partai di satu tempat pemimpinnya baik, punya kepedulian, sensitivitas pada persoalan umat, maka semua aktivitas partainya terkait dengan masalah-masalah umat dan jalan keluar yang harus dicari. Tetapi di kota yang lain, di kabupaten yang lain, di daerah yang lain, belum tentu ada pemimpin partai semacam itu. Partainya tidak berfungsi untuk itu. Jadi di partai yang sama, kita bisa melihat gejala yang berbeda. Jadi wilayah berbeda, definisi partai dan politisinya bisa beda. Inilah yang memerlukan kemampuan para khotib untuk lebih paham, untuk lebih tahu peta, untuk lebih peka, untuk lebih sensitif, untuk terus membersamai umat. Karena hanya mereka yang bersama umat yang tahu persis apa kemauan umat. Kalau kitanya tidak bersama umat, bagaimana mungkin kita mewakili perasaan umat, kan? Ini penting. Nah, jadi karena itu menurut saya yang harus terus diasah di kalangan kita, di kalangan Bapak Ibu sekalian sebagai khotib, sebagai dai adalah keterkaitan terus-menerus dengan persoalan-persoalan umat di sekitar. Kalau kemudian semua khotib, semua dai terkait terus-menerus, punya ikatan emosional terus-menerus dengan persoalan-persoalan umat, maka kita sebut bahwa khotib dan dai itu punya kesadaran politik. Kesadaran politik itu unsurnya 3. Tahu, empati, aktif atau aktivasi. Orang yang tahu belum tentu punya empati. Anggota DPR tahu persis seperti apa kenaikan BBM dan dampaknya. Tapi dikarenakan punya kemampuan finansial yang besar, karena tunjangan yang besar, sehingga BBM naik 3 kali lipat, 4 kali lipat pun mereka nggak masalah. Mereka punya potensi, tidak punya empati, nggak bisa ngerasain gitu. Rasanya gimana sih dampak harga BBM naik sama harga cabai? Karena harga cabai semahal apapun nggak ada masalah buat mereka. Itu empati yang tidak ada. Aktivasi terlibat. Nah, kesadaran itulah yang harus dibangun. Jadi sekali lagi, menurut saya kategorisasi partai yang menurut saya penting dilakukan, kategorisasi politisi yang penting dilakukan, jangan simbolik, substantif. Cari teman sinergi yang jelas-jelas memihak, peduli, membela umat. Dan itulah yang jadi teman sinergi di berbagai tempat. Sinerginya harus menyisakan satu kemampuan kita untuk tidak menghabiskan energi dengan berpartai. Umat Islam, kalangan Islam tidak boleh terserap sepenuhnya menjadi pekerja partai. Habis. Karena jalan merebut masa depan dan memperbaiki masa depan umat tidak hanya lewat jalan partai. Ini penting juga. Bukan berarti saya meminta agar tidak berpolitik, bukan. Karena berpolitik dengan menjadi pengurus partai, dengan menjadi fungsionaris partai, 2 hal yang berbeda. Kita bisa melakukan kerja politik tanpa harus jadi pengurus partai, tanpa harus jadi fungsionaris partai. Harus ada yang tersisa itu di kalangan kita untuk berkhidmat dengan cara itu. Nah, dengan cara itu juga maka akan ada penagih janji dan akan ada pembuat janji. Kalau semua khotib jadi pembuat janji, maka setelah menang bisa menghindar dari para penagih janji, kan? Nah, maka para khotib sebagian harus jadi penagih janji, jangan jadi pembuat janji. Lalu kemudian tentu saja pewarnaan yang harus dilakukan persis seperti yang tadi disampaikan adalah mewarnai Indonesia dengan Islam rahmatan lil alamin, yang membuat kategori umat yang tadi saya sebut sebetulnya adalah kategori toleran. Jadi bukan ketika di satu tempat umat yang harus dibela
bukan umat Islam. Karena kebetulan terjadi penzoliman struktural terhadap mereka, maka dari kalangan kita juga harus membela. Nah, hal yang semacam itu menurut saya harus terjaga. Nah, terakhir soal deklarasi. Kemarin ada diskusi, saya kebetulan ikut jadi pembicara. Banyak orang terlalu loncat berkesimpulan bahwa seolah-olah Anies Baswedan sudah jadi kandidat. Ini penting diingatkan karena Nasdem tidak 20%. Syarat untuk memenuhi perundang-undangan seseorang menjadi bakal kandidat adalah setidak-tidaknya partai atau gabungan partainya minimal 20% kursi atau 25% suara secara nasional. Nah, Nasdem masih memerlukan partai yang lain. Bahkan kalaupun Demokrat bergabung tidak cukup. Kalau PKS juga bergabung baru cukup. Kalau PAN katanya hari ini kan ada pemberitaan PAN menimbang Anies Baswedan. Kalau PAN gabung tidak cukup berdua, harus ada partai yang lain, satu lagi. Nah, dilihat dari petanya di Indonesia itu mungkin ada 4 pasang, 3 pasang, 2 pasang atau 1 pasang. Kalau dilihat dari statistik atau data politiknya. 4 pasang bagaimana skenarionya? PDI Perjuangan bisa maju sendiri karena kursinya di atas 20%. Yang kedua, kalau ternyata benar Gerindra bersanding berkoalisi dengan PKB, maka cukup itu 1 pasang karena sudah melampaui 20%. Kalau ternyata KIB Koalisi Indonesia Bersatu lanjut, maka sudah cukup di atas 20%. Dan tinggal tersisa ada 3 partai yang lain, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kalau kemudian juga bergabung, maka cukup 1 pasang. Maka kita akan punya 4 pasang. Atau ketika salah satu dari partai yang saya sebut terakhir tadi mencelat keluar dari koalisinya, maka 1 pasang akan hilang. Karena tidak cukup. Karena yang satu pindah ke yang lain. Misalnya, PAN ternyata bergabung dengan Demokrat, bergabung dengan Nasdem dan PKS. Maka KIB tidak bisa mengajukan calon karena tidak cukup 20%. P3 dan Golkar tidak cukup 20%. Maka mereka harus mencari sekutu yang lain, koalisi yang lain. 3 pasang. Bisa juga 2 pasang. Ketika terjadi pergeseran. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Wapres Adam Malik almarhum itu mendefinisikan politik sebagai politik adalah seni membuat yang mungkin jadi tidak mungkin dan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, itulah politik. Semakin pintar kita bikin kayak gitu, semakin pintar kita politiknya. Dalam politik begitu. Jadi jawaban pengamat politik yang paling aman sebetulnya kalau ditanya peta itu adalah wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali ke soal tadi, bisa 2 pasang kalau ada pergeseran, bisa juga 1 pasang. Kan ada kejadian di pilkada kan, partai-partai ternyata bisa itu dibikin menyatu kan, karena alasan macam-macam lah. Kan tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana kaitannya dengan politik identitas? Saya sungguh berharap minimal 3 pasang. Mengapa? Ketika tidak ada dikotomi, maka lebih enak kita mengelola kontestasi. Kalau saja di Jakarta itu tidak ada syarat 50% plus 1, maka Ahok jadi gubernur lagi kan? Karena putaran pertamanya Ahok menang, di atasnya Anies, nomor 2 Anies, 3 Agus kan? Politik identitas kan tidak ada. Cuman orang Jakarta bukan Anies gubernurnya tapi Ahok. Itu kan soal lain. Saya bicarakan soal politik identitas kan. Tapi karena 50% plus 1, maka kemudian jadilah 2 pasang. Disitulah soal ayat dan mayat itu muncul. Ketika 2 pasang, bukan 3 pasang. 3 pasang, Agus sibuk melawan Anies, Anies sibuk melawan Agus. Dan itulah yang terjadi. Sejarahnya Anies pakai peci, Sandiaga pakai peci itu bukan melawan Ahok, tapi untuk melawan Agus. Itulah sejarahnya. Jadi berhadapan dengan Agus bukan berhadapan dengan Ahok, peci itu. Tapi ketika kemudian sudah 2 pasang, terjadilah sesuatu. 2 kali pilpres kita yang terakhir 2 pasang. Prabowo melawan Jokowi. Berulang lagi Prabowo melawan Jokowi.
Nah, mudah-mudahan 2024 3 pasang minimal. Jangan 2 pasang. Sebab pemilahannya memancing munculnya politik identitas. Jadi kalau 3 pasang rasanya sih ada abu-abu, hitam putih abu-abu. Ketika hitam dan putih, nah itu agak bahaya. Jadi kurang lebih itu, ini bukan ramalan, tetapi harapan. Jadi kalau ramalan salah, saya harus minta maaf di masa depan. Kalau harapan saya keliru, saya tidak perlu minta maaf. Karena itu terbebaslah saya dari kewajiban minta maaf ke bapak-bapak, ibu-ibu kalau ternyata nanti 2 pasang. Karena ini harapan, bukan ramalan. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk semua narasumber kita. Ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh narasumber, Tuan Guru Bajang yang bergabung secara virtual, Profesor Kiai Nur Ahmad, kemudian Kang EM atas kesempatan dan semua ilmunya dari para narasumber kepada hadirin semua. Saya atas nama pribadi sebagai narasumber, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, dan dengan ini diskusi Wasati dengan tema menolak politik identitas kami tutup. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada para narasumber untuk menerima cindera mata dari Ketua Umum Wasati.